Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada hari ini, sahabat TV Araniri, saya Nadia Zahra Putri yang akan menemani Anda dalam program Perempuan Aceh yang akan membahas topik pembahasan kita pada hari ini tentang kiprah perempuan era milenial dalam masyarakat. Seperti yang kita ketahui, saat ini pemberdayaan perempuan telah banyak dilakukan dan banyak juga perempuan yang berkiprah dalam berbagai hal. Berarti perempuan di era ini telah mendapatkan tempat yang lebih untuk berkarir. Dan tidak memandang perbedaan gender antara laki-laki dan juga perempuan. Karena perempuan itu bisa bekerja di mana saja, bukan hanya di rumah saja juga. Nah, saat ini telah hadir narasumber kita pada hari ini yang akan mengupas tuntas tentang tema kita pada hari ini. Ada Ibu Hanifah MAG, selamat datang Ibu. Ya. Dan Kakak Nanda Putri Esos, ya, selamat datang juga. Terima kasih. Ya, apa kabarnya? Alhamdulillah baik sekali, alhamdulillah. Nah, di sini kami akan membahas berbagai hal tentang perempuan di era milenial ini. Jadi, pendapat Ibu, bagaimana cara Ibu memaknai perempuan di era milenial saat ini? Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Ketika saya ditanyai tentang perempuan dan milenial, berarti kan adik-adik sekarang ini adalah perempuan di masa milenial. Kalau milenial itu kan kita tahu orangnya cepat, cekatan, penuh informasi, suka dengan teknologi. Nah, berarti ada plus minusnya, ya kan? Berarti kalau jadi perempuan, kalau dulu itu terkenal dengan kekuatan, strong dan lain sebagainya, sekarang ini lebih ke agak lebih down saya lihat, atau lebih banyak dapat informasi, kemudian baca sedikit, kemudian tapi nggak menyeluruh. Nah, kalau saya pribadi menilai perempuan dan milenial itu adalah sesuatu yang sempurna. Kenapa? Perempuan itu bisa mengakses informasi di era informasi seperti saat ini. Jadi perempuan itu udah nggak ketinggalan lagi, kayak bukan seperti perempuan-perempuan di masa lalu. Jadi ketika perempuan dan milenial digabung, sesuatu yang sempurna. Hanya saja mau nggak perempuan-perempuan sekarang itu memilenialkan diri sendiri. Nah, itu dia. Jadi kalau kakak sendiri, cara kakak memaknai perempuan di era sekarang itu gimana? Oke, seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Hanifah tadi, luar biasa ya, perempuan di era milenial. Jadi generasi milenial itu seperti yang dikatakan Bu Hanifah adalah generasi yang hidupnya itu dalam dunia informasi, yang informasinya tidak harus dicari seperti orang-orang zaman dulu, tapi informasinya seperti datang ke kita. Jadi kita sebagai generasi ini tinggal memilih informasi mana yang seharusnya kita terima, informasi apa yang seharusnya kita terima gitu. Jadi para generasi kita, ya generasi milenial ataupun perempuan-perempuan di era milenial ini ditugaskan untuk memilih, ya, bukan mencari lagi. Jadi kita sudah seharusnya memilih apa yang seharusnya kita terima, apa yang seharusnya tidak kita terima gitu. Jadi menjadi perempuan milenial ini banyak yang bilang juga nih, banyak yang bilang bahwa generasi-generasi milenial ini adalah generasi-generasi yang lembek atau generasi-generasi yang serba instan. Tapi sebagai kita nih yang generasi milenial, mari kita patahkan ya hal-hal tersebut, karena dengan segala kecanggihan teknologi, dengan segala kemudahan informasi, mari kita menjadi generasi-generasi yang tangguh, yang tetap belajar, yang tetap menjadi perempuan-perempuan yang punya tujuan untuk masa depan, yang bisa mengubah generasi, yang bisa mengubah dunia ya. Jadi tetap menjadi terpelajar gitu. Jadi memang penting bagi kita semua dalam memilih informasi apa yang harus kita dapatkan dan informasi apa yang tidak layak untuk kita dapatkan juga. Nah, jadi menurut Ibu dan Kakak juga, gimana nih cara kita dalam memilih informasi-informasi tersebut supaya kita mendapatkan informasi yang memang layak kita ketahui. Karena tidak dapat dipungkiri di era sekarang itu memang sudah banyak hal yang dikeluarkan kayak berita-berita yang tidak layak juga. Oke, kalau ditanya misalnya bagaimana memilih informasi, ya. Kalau untuk sekarang kita cek seseorang atau perempuan itu
itu cek di Instagramnya aja. Dia ngikutin apa, dia milih apa, berarti itulah dia. Kalau misalnya di Instagramnya itu banyak follow misalnya tas-tas branded, kemudian lagi selebgram, kemudian lagi misalnya tempat kulineran, berarti dia suka dengan sesuatu yang informasi yang ya hal-hal seperti itu. Tetapi coba cek dia itu nanti ngefollow apa, misalnya tentang kita baca buku.com atau misalnya film-film.com dan lain sebagainya. Nah, bukan berarti yang kita follow itu nggak butuh informasi, bukan. Tetapi yang biasa yang kita follow itu yang paling menarik dan paling kita butuhkan untuk kita itu apa? Arti kalau misalnya untuk memilih informasi, kamu cek dulu, kita cek dulu, kita butuh informasi tentang apa? Tentang misalnya karena gini, setiap kita nih perempuan kemudian dengan laki-laki itu menurut saya itu diciptakan itu sama. Artinya kita tersusun atas 3 hal. Yang pertama itu pikiran, kemudian itu jasad, yang ketiga itu akal. Hati spiritual. Nah, kalau yang akal, kita butuh kasih dia itu makan dengan membaca atau melihat, mendengarkan ilmu dan lain sebagainya. Kalau misalnya yang kedua kita mau kasih dia makan jasad, kita makan 3 kali sehari. Satu lagi, kalau misalnya kita mau kasih dia makan ke hati kita butuh spiritual, kita dengan Tuhan kita. Nah, untuk menjadi perempuan kita harus lengkap punya 3 hal ini. Nah, ketika kita butuh informasi tentang hati kita, berarti kita cek dulu. Misalnya kita butuh informasi-informasi yang membuat hati itu lebih baik, menghadapi orang-orang seperti apa. Dan kemudian informasinya ya kita cek lewat YouTube ada sekarang, lewat buku bacaan ada, lewat koran dan lain sebagainya. Nah, pentingnya ketika mau mencari informasi, cek dulu kebutuhan kamu tentang informasi apa. Tepat sekali yang dikatakan oleh Ibu Hanifah, bagaimana cara kita memilih informasi yang ada pada saat ini. Nah, jadi menurut kakak sendiri, peran perempuan di era sekarang atau di masa sekarang ini gimana? Peran perempuan di era milenial. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang peran seorang perempuan itu tidak pernah berubah ya. Peran perempuan dari dulu sampai sekarang itu sama. Perempuan itu berperan untuk seperti manusia pada umumnya ya. Jadi tidak pernah berubah, yang berbeda itu kesempatan. Mungkin zaman dulu perempuan itu kurang untuk diberi kesempatan untuk dia mendapatkan edukasi yang baik, untuk dia mengejar mimpi-mimpinya atau melakukan yang dia inginkan. Tapi kalau sekarang perempuan itu sudah sangat mudah aksesnya untuk pendidikan, dan untuk sekarang coba kita lihat bahkan yang perempuan-perempuan di masa sekarang pendidikannya sudah sangat layak ya. Jadi berarti itu artinya akses untuk pendidikan perempuan itu sudah bagus. Kemudian banyak perempuan-perempuan yang sudah bekerja atau berkarir, itu artinya akses untuk perempuan bisa mewujudkan mimpi-mimpinya untuk mengikuti karirnya, itu sudah ada kesempatan untuk itu. Nah, kemudian juga perempuan kesempatan-kesempatan lainnya ya, seperti ya banyak perubahan-perubahan gitu yang bisa dilakukan oleh perempuan. Jadi tidak ada batasan lagi bahwa perempuan itu harus di rumah kah, atau perempuan itu hanya menjadi guru gitu, tidak. Tapi pegiat lingkungan dan sebagainya itu aksesnya sudah sama semua. Jadi sebenarnya kalau dibilang kesempatan untuk perempuan ya, sama kita berbicara kesempatan untuk generasi, karena sama aja. Ya memang iya, pengetahuan itu memang harus dimiliki oleh semua perempuan-perempuan di era sekarang. Dan juga kita sering lihat juga nih di masyarakat, perempuan-perempuan sekarang ini sudah jadi bisa dibilang pemimpin juga. Kayak di gecik-gecik Gampung sekarang tuh sudah banyak perempuan-perempuan yang menjadi pimpinannya, yang mengatur gampung-gampung gitu. Jadi pasti ada tuh hal pro dan kontra yang terjadi di kalangan masyarakat tentang perempuan yang menjadi pemimpin. Nah, cara Ibu menanggapi hal tersebut gimana? Ini pertanyaan bagus sekali ternyata ya. Karena gini, kalau tadi kan menyambung tentang peran. Peran perempuan itu kayak Nanda bilang tadi, ada misalnya nggak hanya di rumah, tetapi juga sekarang udah berperan di luar-luar rumah, di instansi dan lain sebagainya. Tetapi
tidak hanya terbatas di kalangan apa namanya nih, instansi seperti kantor, tetapi sekarang banyak perempuan itu udah menjadi pemimpin seperti itu ya. Ada misalnya di Gampong Miru Taman itu yang dipimpin oleh perempuan, kemudian di Lembah Selawah juga perempuan, di Abdia yang terbaru juga perempuan. Nah, beberapa tempat lain juga perempuan. Rasanya tidak tidak komplit atau tidak sempurna sebuah tempat itu tanpa diisi perempuan. Saya rasa seperti itu. Rasanya ada yang kurang aja. Tapi kalau udah masuk perempuan rasanya pas. Ya, gitu. Tapi kalau misalnya ditanya pro dan kontra itu ada. Seperti di beberapa kampung yang saya temui, saya juga salah satu misalnya berperan di kampung. Jadi pro dan kontranya kalau ada nanti bapak-bapak yang mengatakan bahwa kalau ada masih laki-laki, coba laki-laki dulu yang jadi pemimpin. Ketika laki-laki mampu, tetapi kalau misalnya memang perempuan memang harus, ketika laki-laki itu udah nggak mampu. Tetapi ada beberapa tempat di Kampung Miru Taman itu sendiri memang mereka masa-masa menjalankan demokrasi, artinya siapa yang mampu ya silakan, dan yang terpilih kemarin itu adalah yang perempuan. Dan saat ini juga saya rasa mereka juga cukup disorot, dan ketika perempuan menjadi pemimpinnya saya lihat ke pemberdayaan perempuan itu lebih maju. Nah, itu juga menjadi nilai plus bagi perempuan, bagi misalnya pemberdayaan baik itu di PKK, baik itu di bagian posyandu dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan perempuan juga sekarang setiap kampung itu misalnya harus ada masuk 30% perempuannya. Kalau laki-laki 70%, perempuan itu harus berperan di kampung 30%. Contoh misalnya di Tuhapet itu kan ada 5 personil, 4 personil itu adalah laki-laki dan 1 itu harus diisi oleh perempuan. Nah, fungsinya apa? Fungsi perempuan di situ adalah untuk menjembatani antara masyarakat perempuan dengan kebutuhan-kebutuhan apa yang ingin disampaikan ke dalam lingkup Tuhapet. Kalau tidak ada perempuan mereka tidak mampu menyampaikan. Kadang-kadang laki-laki itu nggak bisa memahami ketika ada konflik-konflik di perempuan. Contoh misalnya ada lagi nanti kasus orang bercerai, perempuan dan laki-laki. Ketika dirujuk itu nggak bisa laki-laki memediasi perempuan, harus ada perempuannya yang turun tangan untuk memediasi si perempuan. Makanya diperlukan Tuhapet perempuan untuk membantu memediasi mereka agar rujuk kembali. Nah, hal-hal seperti inilah sudah dipikirkan oleh pemerintah kita, dan saya rasa itu sangat tepat hadirnya perempuan di tengah masyarakat. Memang kiprah perempuan ini sudah sangat luas dan sesosok perempuan memang sangat diperlukan dimanapun dan kapanpun itu. Jadi harapan Ibu untuk perempuan-perempuan saat ini tuh gimana? Untuk kakak dulu nih. Harapan untuk perempuan-perempuan di era milenial ya. Oke, ini harapan kita untuk para perempuan dimanapun berada ya, dan berapapun usianya yang masih hidup gitu menikmati era milenial. Jadi bukan berarti hanya perempuan-perempuan yang lahirnya ya di 2000-an ya yang dianggap generasi milenial, tapi juga perempuan-perempuan yang lahir jauh sebelum itu tetapi masih eksis dan masih hidup di era ini ya. Kita ini saat ini sudah dipaksa untuk melek dengan teknologi, dengan digitalisasi. Jadi mari bersahabat dengan itu, memilih dengan baik, menerima informasi dengan baik sesuai dengan kebutuhan kita, dan tetap menjadi cerdas ya dalam apapun. Bukan bermaksud kita harus cerdas secara akademik saja, tapi mari menjadi perempuan yang cerdas dalam hal apapun, sehingga hal-hal yang kita konsumsi, informasi-informasi yang kita terima, dan apapun yang kita lakukan itu berdampak baik bagi masyarakat luas. Jadi dari Ibu ada tambahan? Karena ini udah statement terakhir mungkin, jadi saya ingin menyambung sedikit lagi, menyempurnakan apa yang tadi dikatakan oleh Nanda gitu ya. Jadi kalau menurut saya paling ditekankan untuk menjadi perempuan itu jadilah diri sendiri. Ya, tolong untuk adik-adik kami yang lagi nonton ini nanti tetap jadi diri sendiri. Meskipun nanti ada lingkungan itu memengaruhi, kalian tetap harus on track. Jangan pernah terdistract dengan apapun. Ya. Jadi bagaimana caranya nggak terdistract? Harus kuat. Kita mau mencapai goal apa dalam hidup kita? Yang pertama kita mau jadi orang yang bermanfaat.
Artinya kita dimanapun kita berada tetap beri manfaat untuk orang lain. Nah yang kedua, selalu mengupgrade diri, ya, self improvement kalau bahasa sekarang. Upgrade diri itu penting, kayak Nanda bilang tadi. Upgrade itu enggak cuma dari dalam, tapi hal-hal dari luar itu juga kita upgrade sehingga kita bisa dipakai dimanapun, bisa bisa bermanfaat dimanapun. Dan yang ketiga tetap tetap rendah hati. Jadi kalau sekarang itu banyak perempuan-perempuan itu dilihat dari ketika dia punya sesuatu dia udah bergengsi atau ada sedikit naiknya, tapi jangan tetap menjadi rendah hati. Arti bisa jadi rendah hati itu seperti apa? Tetap jadi diri sendiri lagi dimanapun kita berada, meskipun kita sedang pegang jabatan A, jabatan B, jabatan C, karena itu hanya sementara. Itu aja paling. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil di sini tuh peran perempuan memang sangat luas, dan juga untuk perempuan-perempuan di sana tetaplah jadi diri sendiri, be yourself, tetap menjadi orang yang bermanfaat bagi semua orang, dan juga jangan ada rasa-rasa insecure untuk perempuan-perempuan di masa sekarang, karena memang perempuan itu semua spesial, tidak ada perempuan yang kurang, semua kita memiliki kelebihan dari diri kita masing-masing, tinggal dari kita sendiri mengupgrade diri kita tuh bagaimana. Dan kata-kata glow up itu bukan tentu dari penampilan kita saja, namun juga dari tingkah laku dan sifat kita. Dan demikianlah perbincangan kami pada hari ini. Terima kasih untuk narasumber yang sangat luar biasa, Ibu Hanifah dan Kak Nanda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.